Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Busan dan warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Fatah dengan NIM C1A220013. Dan 4 rekan saya lainnya. Yang pertama ada saudari Desi Kodriah Syafitri, yang kedua ada saudara Holil Fajri, yang ketiga ada saudara Muhammad Rifa, dan yang terakhir ada saudari Rafasya Sharma. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi presentasi. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi saya persilakan untuk dibacakan oleh saudari Rafasya. Ya, terima kasih Rizky Al-Fatah karena telah membuka presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari wawancara berikut. Tujuan dari wawancara ini atau hasil analisisnya adalah untuk mengetahui bahasa yang digunakan oleh seseorang sekaligus mengetahui dialeknya. Topik wawancara yang dibicarakan oleh pewawancara dan narasumber yaitu mengenai harga sembako dan harga bensin yang naik saat ini. Di sini ada 3 narasumber yang sudah diwawancarai oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Latri. Beliau berasal dari Pandeglang, yang lahir pada tanggal 2 Juli 2002. Ia adalah mahasiswi dan pemilik Latris Cake. Yang kedua ada Ibu Anis Warni, lahir di Bandung pada tanggal 28 Mei 1993. Ia adalah ibu rumah tangga. Yang terakhir ada Hilmi, lahir di Bandung 6 Juli 2003. Ia bekerja sebagai sensus penduduk. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, ragam bahasa. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Bahasa merupakan sarana pendukung ilmu dan teknologi yang berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Perlu diketahui bahwa bahasa juga memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dalam lingkup ilmu kimia, maka akan ditemukan kata-kata yang jarang didengar seperti afinitas elektron, IUPAC, isotop, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Suhardi dalam Kushartati tahun 2005 pada halaman 58 mengungkapkan bahwa masyarakat yang bertemu dan hidup bersama menimbulkan adanya kontak bahasa. Ciri yang paling menonjol yaitu terdapat kedwibahasaan atau keaneka-bahasaan. Adanya kontak antar bahasa menyebabkan timbulnya pemakaian bahasa lain. Pemakaian bahasa lain yang terus-menerus dalam kelompok tertentu menyebabkan pembakuan bahasa tersebut. Pemakaian bahasa lain dapat ditemui dalam berbagai bidang, baik yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa asing misalnya, penggunaan kata patient dalam bahasa Inggris menjadi pasien dalam bahasa Indonesia. Macam-macam ragam bahasa dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu berdasarkan media, berdasarkan standar, berdasarkan cara pandang penutur, hingga topik pembicaraannya. Selanjutnya, pembahasan laras bahasa akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Desi Kodriah Syafitri. Silakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai laras bahasa. Laras bahasa merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Menurut
ahli linguistik Ure dan Ellis tahun 1997 menganggap laras bahasa sebagai pola bahasa yang lazim digunakan mengikuti keadaan tertentu. Hal ini bermakna suatu situasi akan menentukan bentuk bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa itu, dan pemilihannya berdasarkan konvensi sosial masing-masing. Nah, adapun pengelompokan laras bahasa itu dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada laras bahasa sastra, ada laras bahasa kreatif, jurnalistik, bisnis, ilmiah, dan hukum. Keenam laras bahasa tersebut memiliki perbedaan pada tiap tatanan bahasanya, baik dalam penggunaan wacana paragraf, kalimat, kata, dan ejaannya. Untuk laras bahasa sastra, ini biasanya berupa puisi, prosa, dan drama. Sastrawan memiliki lisensi puitis yang membebaskan mereka untuk mendayagunakan bahasa demi mewujudkan keindahan. Kemudian ada laras bahasa kreatif. Ini biasanya diterapkan dalam wara atau iklan, konten media sosial, serta antarmuka pengguna aplikasi. Ciri umum yang biasa digunakan dalam bahasa kreatif ini biasanya kalimatnya pendek, pilihan katanya yang santai, serta ejaan yang masih dapat dilenturkan. Kemudian ada laras bahasa kreatif. Laras bahasa kreatif yang paragraf dan kalimatnya masih pendek, pilihan katanya populer tetapi ejaannya lebih tertib. Ini biasa dipakai pada antara lain berita, siaran pers, dan esai. Bahasa yang digunakan pada produk jurnalistik perlu dapat dipahami dengan mudah oleh publik. Kemudian ada laras bahasa bisnis. Biasanya ini digunakan oleh kalangan pemerintah. Biasanya untuk penulisan surat, laporan, prosedur, dan sebagainya. Laras bahasa bisnis mengandung paragraf dan kalimat yang panjangnya sedang. Pilihan kata pada laras bahasa itu pun baku dan teknis ejaannya tertib. Kemudian ada laras bahasa ilmiah. Ini biasanya dapat dianggap sebagai laras bahasa yang paling sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Laras bahasa itu dipakai antara lain pada skripsi, makalah, dan buku teks. Kemudian yang terakhir ada laras bahasa hukum. Tulisannya biasanya berbentuk peraturan, perjanjian, dan akta. Laras bahasa itu umumnya memiliki paragraf dan kalimat yang sangat panjang serta pilihan kata yang baku dan sulit diubah. Meski demikian, bahasa pada laras bahasa hukum tetap harus mudah dipahami dan tidak boleh menimbulkan ketaksaan. Mungkin itu saja materi mengenai laras bahasa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rizky Al-Fatah, yaitu mengenai materi dialek. Baik, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu dialektik. Dialektik atau dialektika berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah. Istilah ini telah ada sejak masa Yunani kuno ketika diintrodusir pemahaman bahwa segala sesuatu berubah. Menurut Plato, dialektika adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Sedangkan metode dialektika menurut Hegel adalah metode yang memahami dan memecahkan persoalan berdasarkan 3 elemen, yaitu tesa, antitesa, dan sintesa. Tesa adalah suatu persoalan atau problem tertentu, sedangkan antitesa adalah suatu reaksi, tanggapan, ataupun komentar kritik terhadap tesa. Dari mengembangkan proses berpikir secara dinamis dan memecahkan persoalan yang muncul karena adanya argumen yang kontradiktif atau berhadapan sehingga mencapai kesepakatan yang rasional. Irma Yanti, Muhammad Budianto, 2002 halaman 14 dalam buku Joko Suwarno. Bergantung pada proses yang bertentangan pada orangnya, seperti Sokrates dan lawan bicaranya.
Namun, apa yang ada pada pihak berlawanan dalam hasil karya Hegel tergantung pada materi subjek yang ia bahas. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Muhammad Rifat. Oke, untuk selanjutnya materinya adalah kata baku dan tidak baku. Bahasa yang baku artinya adalah bahasa yang digunakan orang-orang terdidik serta yang dipakai menjadi tolak ukur penggunaan bahasa yang benar. Ragam bahasa yang standar ini ditandai oleh adanya sifat kemantapan. Dinamis ini adalah bahwa bahasa tadi selalu mengikuti aturan atau permanen, tetapi terbuka untuk menerima perubahan yang sistematik. Ciri khas bahasa standar dapat dipandang dari kemampuannya untuk mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Menurut Aminah dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 12, kata baku biasanya sering digunakan dalam kalimat resmi atau ragam bahasa standar, baik itu melalui tulisan ataupun lisan. Kata baku pada bahasa Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, baik secara lisan juga tulisan. Kata baku digunakan dalam situasi resmi seperti surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lainnya. Ragam bahasa baku tidak diwarnai atau dicampuri oleh dialek atau logat tertentu. Kedua, baik secara lisan juga tulisan. Istilah baku menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ketiga, baik secara lisan maupun tulisan, ragam baku memenuhi fungsi gramatikal, misalnya subjek, predikat, dan objek, secara eksplisit dan lengkap. Menurut Sugis Hastuti dan Siti Saudah tahun 2018 halaman 17-18. Menurut Salianti, pada tahun 2003 halaman 1 yang dimaksud dengan bahasa baku merupakan salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok, yang diajukan dasar ukuran atau yang dijadikan standar. Ragam bahasa ini lazim dipakai pada situasi bahasa berikut ini. 1. Komunikasi resmi, yakni pada surat resmi, surat dinas, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan dan peristilahan resmi, dan sebagainya. 2. Wacana teknis, misalnya pada laporan resmi, karang ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. 3. Pembicaraan di depan umum, misalnya pada saat ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. 4. Pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Lalu, kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia yang resmi mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (UEB). Kata tidak baku bisa berasal dari sarapan bahasa asing dan bahasa daerah yang belum mengetahui kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia. Biasanya sering digunakan ketika sedang berada dalam percakapan sehari-hari, karena kata tidak baku biasanya terkesan tidak kaku dan lebih santai dibanding kata baku. Kata tidak baku biasanya timbul ketika seseorang menggunakan kata baku yang dipengaruhi oleh dialek daerah ataupun kata serapan yang cukup asing. Ciri-ciri kata tidak baku adalah sebagai berikut. Kata tidak baku lebih sering digunakan pada percakapan dan obrolan sehari-hari. Kata tidak baku dipengaruhi oleh perubahan zaman. Kata tidak baku biasanya memiliki arti yang sama dengan kata baku, walaupun terlihat beda dengan kata baku. Kata tidak baku cenderung dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Bentuk dari kata tidak baku biasanya dapat berubah-ubah. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada saudara Khalil Fajri. Nah, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas bahasa daerah. Kita tahu Indonesia memiliki beragam budaya, mulai dari adat istiadat, agama, hingga bahasa daerah. Nah, kita di sini akan membahas bahasa daerah.
Nah, menurut Summer Institute of Linguistics menyebutkan ada 719 bahasa daerah di Indonesia. Nah, sebanyak 707 itu dikatakan masih aktif di masyarakat yang tinggal di daerah masing-masing. Nah, sementara UNESCO mencatat ada 143 bahasa di Indonesia berdasarkan status vitalitas atau daya hidup bahasa. Nah, selanjutnya, mengacu ke dalam laman Badan Bahasa Kemendikbud, ada 3 fungsi bahasa daerah. Nah, yang pertama, sebagai pendukung bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, bahasa pengantar untuk pemulaan. Nah, yang ketiga, bahasa kebahasaan, sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Nah, selain 3 fungsi yang tadi, ada juga fungsi yang lainnya. Antara lain, yang pertama, sebagai lambang kebanggaan daerah. Nah, yang kedua, lambang identitas daerah. Nah, yang ketiga, sebagai sarana hubungan di dalam keluarga atau masyarakat daerah. Nah, yang keempat, sebagai sarana pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah. Nah, yang kelima, yang terakhir, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan. Nah, dari materi awal sampai akhir, kelompok kami menyimpulkan penelitian yang dilakukan kepada beberapa orang berbeda tentang ragam bahasa dan sebagainya, ini ditemukan keragaman dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Nah, bahasa Indonesia yang digunakan oleh mereka sudah bercampur dengan bahasa asing dan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, dialek yang mereka gunakan juga masih kental tergantung dari mana mereka berasal. Nah, faktornya dikarenakan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari dalam bermasyarakat di sekitarnya pun memengaruhi. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan karena manusia tidak akan luput dari kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kita sendiri khususnya dan umumnya bagi banyak orang. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.